Adik-adik, kita akan belajar mengenai jam nih. Jam sendiri jenisnya ada dua, yaitu jam digital dan jam analog. Jadi kita akan mempelajari apa itu jam digital dan apa itu jam analog. Jam digital, nah ini adalah contoh gambar jam digital adik-adik. Nanti ada perbedaannya dengan jam analog. Jam digital di sini hanya menunjukkan jam dan menit. Jadi kita bisa langsung tahu itu menunjukkan jam berapa, sudah ada angkanya, dan menit keberapa. Jadi yang bagian depan ini menunjukkan jamnya, sedangkan bagian belakang itu menunjukkan menitnya. Apakah kalian memiliki jam digital seperti ini adik-adik? Nah, mungkin kalian ada yang memiliki ya. Nah, jam digital adalah jam yang tampilan dasarnya itu berupa angka yang tertera langsung di layar adik-adik. Jam digital ini tidak ada jarum jamnya. Biasanya jam digital hanya menunjukkan jam dan menitnya saja. Namun ada beberapa jam digital yang juga menunjukkan detiknya. Contohnya yang ini adik-adik, yang kecil ini menunjukkan detiknya. Jadi jam digital ini hanya langsung menunjukkan jamnya saja tanpa ada jarum jamnya adik-adik. Jadi kalian akan lebih mudah membaca jam digital. Lalu adik-adik, sekarang kita akan belajar nih membaca jam digital. Perhatikan jam digital berikut ini. Pukul berapa yang ditunjukkan oleh jam digital ini? Nah, di sini jam itu yang depan, menit itu yang belakang. Berarti ini menunjukkan jam di atas ini dibaca pukul 12 tepat atau pukul 12 adik-adik. Nah, lalu jam berikutnya adik-adik, ini pukul berapa ya? Di sini jamnya menunjukkan pukul 12. Menitnya menunjukkan menitnya ini menunjukkan angka 8. Maka kita bisa membacanya dengan pukul 12 lebih 8 menit. Kita lihat jam berikutnya adik-adik. Nah, di sini ya. Jamnya menunjukkan pukul 10, menitnya menunjukkan angka 20. Maka ini bisa dibaca pukul 10 lebih 20 menit. Berikutnya kita akan mengenal yang namanya jam analog. Nah, ini adalah contoh jam analog adik-adik. Nah, jam analog ini berbeda dengan jam digital tadi. Jam analog itu ada jarum jamnya, dan di sini biasanya jarum jamnya akan bergerak memutar dari angka 1 sampai angka yang ke-12. Nah, kita cari lebih lanjut mengenai jam analog ya adik-adik ya. Nah, dalam jam analog itu ada 3 jarum adik-adik. Perhatikan ya, di sini ada 3 jarum. Yang pertama adalah jarum pendek. Ini, jarum pendek ini menunjukkan jamnya. Jadi kalau jarum pendeknya menunjuk angka 10, berarti ini menunjukkan pukul 10. Berikutnya adalah jarum panjang. Jarum panjang ini menunjukkan menit adik-adik. Nah, di sini menitnya bukan menit kedua, tapi ini menit ke-10. Mengapa menit ke-10? Karena dari 12 ke angka 1 itu ada 5 menit. 1 ke angka 2 itu ada 5 menit. Ini kalau jarum panjangnya ya adik-adik ya. Berarti dari 12 ke angka 2 ini berarti lebihnya 10 menit, bukan lebihnya 2 menit. Lalu ada jarum halus yang selalu bergerak nih. Nah, ini menunjukkan detiknya. Biasanya kalau di dalam jam itu ada yang berwarna merah untuk jarum yang halus. Ini menunjukkan detiknya. Dalam jam analog itu terdapat angka 1 sampai 12. Jarum jam pada jam analog itu selalu bergerak memutar. Dalam satu hari itu ada 24 jam. Satu putaran penuh jarum panjang menunjukkan menit ini adik-adik, menunjukkan 1 jam. Jadi kalau sudah berputar dari 12 lalu kembali lagi ke 12, maka itu sudah menunjukkan 1 jam, atau 1 jam itu sama dengan 60 menit. Bacalah pukul berapa yang ditunjukkan oleh jarum jam berikut ini adik-adik. Yang pertama, jarum pendeknya menunjuk angka 10, jarum panjangnya menunjuk angka 12. Maka dibaca pukul berapa adik-adik? Ya, dibaca pukul 10. Gambar berikutnya, jarum pendek di angka 8, lalu jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Maka dibaca pukul, ya dibaca pukul 8 tepat adik-adik.
Ini kalian lihat ya jamnya, jarum pendeknya itu selalu menunjukkan jam. Kalau jarum panjangnya itu menunjukkan menit. Kalau jarum panjangnya di angka 12 itu berarti menunjukkan jam itu jam tepat adik-adik ya. Contohnya di sini, waktu yang ditunjukkan oleh jam di atas adalah pukul 8. Ya, pukul 8 tepat. Jika ditulis dengan angka, maka menulisnya adalah pukul 08.00. Ya, 08 ini menunjukkan jamnya, 00 ini menunjukkan menitnya. Menitnya bukan menit 12 ya adik-adik. Sudah pernah Kak Citra jelaskan bahwa jarum panjang di angka 12 itu dianggap menitnya sudah 00. Karena dalam 1 jam itu ada 60 menit. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 5. Karena apa? Jarum pendeknya di angka 5, jarum panjangnya di angka 12. Ditulis pukul 05.00 seperti itu. Sedangkan jam ini jarum pendeknya di angka 6, jarum panjangnya di angka 12. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 6. Nah, kalau ditulis ya pukul 06.00 ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita lihat di sini nih. Di sini jarum pendeknya di angka 3, jarum panjangnya di angka 12. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul berapa adik-adik? Ya, ini pukul 3. Jika ditulis itu sama dengan 03.00. Kita lihat nih gambar berikutnya adik-adik. Jarum pendeknya di angka 10, jarum panjangnya di angka 12. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 10. Ditulis 10.00. Sehari semalam itu ada 24 jam. Jadi dalam sehari jarum pendek itu akan berputar penuh sebanyak 2 kali. Setelah pukul 12 siang, penulisan waktu tidak kembali ke pukul 01 adik-adik. Penulisan itu diteruskan ke pukul 13 hingga pukul 24. Jadi pukul 12 malam itu pukul 24. Pukul 1 siang kita menulisnya bukan 01.00. 01.00 itu untuk jam 1 malam atau jam 1 dini hari. Jadi kalau jam 1 siang kita memakainya 13.00. Nah, pukul 24.00 itu sama dengan pukul 12 malam. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Ini pukul 2 siang. Kalau kita menuliskannya, waktu yang ditunjukkan oleh jam di atas adalah pukul 14 atau pukul 2 siang. Kalau ditulis dengan angka, maka ditulisnya pukul 14.00. Karena kan setelah 12, jam 1 siang itu pukul 13. Jam 2 siang itu pukul 14. Berarti kita bacanya pukul 14 atau pukul 2 siang. Ditulisnya 14.00. Seperti itu adik-adik. Berikutnya, nah di sini ditunjukkan pukul 5 sore. Nah, pukul 5 sore ini kita hitung adik-adik. Kalau pukul 5 sore itu kan berarti setelah jam 12 siang. Nah, kalau ditulis bagaimana? Kita hitung ya, ini kan 12. Setelah jam 12 siang, lalu jam 13, 14, 15, 16, 17. Jadi waktu yang ditunjukkan oleh jam di atas adalah pukul 17 atau pukul 5 sore. Ditulis pukul 17.00. Seperti itu adik-adik. Berikutnya adalah pukul 8 malam. Berarti pukul 8 malam itu setelah jam 12 siang kan. Nah, kita hitung nih dari sini. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Jadi, waktu yang ditunjukkan oleh jam di atas adalah pukul 20 atau pukul 8 malam. Jika ditulis pukul 20.00. Nah, adik-adik, sekarang ada soal yang akan kita bahas bersama. Di sini ada jam yang menunjukkan pukul 9 malam. Nah, waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul berapa, adik-adik? Kalau jam 9 malam kan otomatis lebih dari jam 12 siang. Maka kita hitung nih, pukul 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Jadi ini pukul 21 atau pukul 9 malam. Jika ditulis pukul 21.00. Kita lihat jam berikutnya, pukul 3 sore adik-adik. Jadi waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul berapa? Kita hitung ya, 13, 14, 15. Maka di sini pukul 15 atau pukul 3 sore. Ditulis pukul 15.00.